Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kami adalah peserta Lomba Kode tahun 2023 Subbidang Lomba Video Pembelajaran Non-Digital. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Lucidia Agustin dan dua rekan saya Ovalia Egina Berbangun, saya Realita Bejura Purba. Kami adalah dari kelompok kreatif. Nah, di sini kami akan mempresentasikan media pembelajaran non-digital. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan pendidik untuk mempermudah peserta didik memahami suatu materi. Media pembelajaran yang kami buat dapat diterapkan pada kelas 5 SD, khususnya tentang materi siklus hidrologi pada bab 4. Nah, nama dari media yang kita buat adalah Stimpedia, di mana kami membuat dua media konkret. Yang pertama, kami beri nama DIKIR, singkatan dari diorama siklus air, dan yang kedua, di sini ada media pembelajaran berbasis kearifan lokal, yaitu kita membuat filtrasi air. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya. Ada kertas lipat yang berwarna-warni, kemudian ada kertas HVS, lem povinal, double tip, kemudian ada kapas, ada alat tulis spidol, pensil, dan ballpoint, lalu ada penggaris dan lidi. Lalu potong bawah galon yang sudah tidak terpakai dengan ketinggian 10 cm, lalu siapkan 3 gabus warna biru muda, tua, dan kuning atau terserah. Lalu ukur gabus dan potong sesuai dengan lebar dari galon. Setelah itu, pasangkan gabus di atas galon dan tes hingga gabusnya tidak turun. Lalu buatlah lingkaran di warna biru dan buatlah judul. Kemudian ada juga keterangan seperti presipitasi, evaporasi, dan kondensasi. Selanjutnya buatlah ornamen, misalkan ornamen pohon, ombak, matahari, lalu rumput. Kemudian ada gambar di bagian sisi, misalkan ada perahu juga. Kemudian setelah itu kita siapkan yang bagian alasnya dulu. Setelah itu rekatkan yang bagian diorama 3 dimensinya di atas bagian alas. Kemudian ini adalah pengaplikasiannya. Media pembelajaran yang kami buat terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian alas dan bagian inti. Bagian alas terdiri dari proses tentang siklus air, sedangkan bagian inti terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian A, B, C, dan D. Di bagian inti juga ada saku ilmu yang berisi tentang pengertian dari 4 proses siklus air. Pengaplikasian dari media pembelajaran diorama siklus air ini, yang pertama adalah misalkan siswa disuruh untuk maju dan guru memberikan soal, contohnya soal presipitasi, di mana siswa harus menyesuaikan bagian inti dan bagian alas. Nah, siswa bisa memutar bagian intinya, di mana kalau presipitasi itu kan proses turunnya hujan. Nah, ornamen ini ada ornamen turun hujan, berarti keterangan presipitasi dengan bagian inti ini sudah sinkron. Jadi jawabannya benar ketika ornamen di sini sama dengan penjelasan siklus air presipitasi. Selanjutnya, jika siswa lupa terkait penjelasan presipitasi, siswa bisa melihat pada keterangan di saku ilmu kita. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari pengaplikasian media pembelajaran siklus air, di mana di sini kan ada beberapa peristiwa. Jadi, misalkan siswa disuruh untuk mencari peristiwa evaporasi, siswa juga harus mensinkronkan bagian inti dan bagian bawah ini. Misalkan ini evaporasi, berarti harus ada matahari, dan di sini juga ada kegiatan transpirasi, seperti itu. Media pembelajaran yang kedua yang kami buat adalah tentang filtrasi air. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah botol aqua bekas, kapas, sabut kelapa, arang, pasir, batu kerikil, dan air yang keruh. Ini dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mendapatkan air yang jernih. Adapun langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita sediakan sebuah botol, lalu kita masukkan kapas. Selanjutnya kita masukkan serabut kelapa, lalu kita masukkan arang, selanjutnya kita masukkan batu kerikil, lalu kita masukkan pasir, lalu
lalu batu kerikil, dan yang paling atas kita letakkan kapas. Lalu botol yang kedua ini kita masukkan ke atas botol yang pertama dan kita masukkan ke dalam botol yang kosong. Kita dapat melakukan uji coba dengan cara memasukkan air yang keruh ke dalam media filtrasi air yang telah kita buat. Dapat kita lihat bahwa air keruh yang telah kita masukkan ke bagian atas dapat berubah menjadi air yang lebih jernih akibat dari filtrasi air yang telah kami buat. Dalam penerapan media filtrasi ini, guru bisa membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan siswa diminta untuk membawa bahan-bahan filtrasi ini dari rumah. Kemudian pada waktu di kelas, siswa diminta untuk menyusun bahan-bahan yang menjadi susunan dari alat filtrasi ini. Selanjutnya, guru bisa memberikan LKPD sebagai lembar kerja peserta didik yang di dalamnya berisi asesmen, kemudian berisi terkait cara pembuatan dan tutorial penggunaan. Selanjutnya, media ini bisa meningkatkan kolaboratif siswa dan temannya. Semoga media pembelajaran yang kami buat dapat menambah daya tarik siswa terhadap materi pembelajaran siklus hidrologi, dan media pembelajaran yang kami buat tentunya juga berbasis STEM dan project, di mana STEM sendiri yaitu Sains, Teknologi, Engineering, Art, and Math, dan project-project yang kami buat ini sesuai dengan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.